Oke, selamat datang kembali. Hari ini, kita bakal bongkar salah satu misteri paling mendasar, tapi sering banget disalahpahami dalam dunia penerbangan. Coba deh bayangin, sebuah raksasa logam seberat 400 ton melaju kencang ribuan meter di atas tanah. Terus, gimana caranya pilot bisa membelokkan benda sebesar itu dengan presisi? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda kira. Kebanyakan dari kita mungkin ngiranya simpel aja, kayak nyetir mobil. Tinggal puter setirnya, beres kan? Padahal, kenyataannya, fisika di baliknya tuh jauh lebih elegan dan ya, lebih rumit. Ini bukan soal menyetir, tapi soal mengarahkan ulang sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Untuk benar-benar paham cara pesawat berbelok, kita harus sadar dulu betapa rumitnya mengendalikan sebuah pesawat di udara. Jadi gini, sebuah pesawat itu bisa bergerak dalam sebutannya 6 derajat kebebasan. Dia bisa maju mundur, geser kiri kanan, dan naik turun. Gak cuma itu, dia juga bisa berputar di 3 sumbu yang berbeda. Ini aja udah jauh lebih ribet daripada mobil kan? Tapi tunggu dulu. Masalahnya nggak cuma sampai di situ. Kerumitannya jauh lebih dalam lagi. Soalnya, untuk tiap-tiap dari 6 gerakan tadi, pilot itu nggak cuma ngontrol posisinya, tapi juga kecepatan dan percepatannya. Makanya kalau dihitung-hitung, variabel yang harus dikelola itu bisa sampai 18 atau bahkan lebih dalam waktu bersamaan. Nah, ini nih yang membawa kita ke konsep penting banget, namanya cross coupling. Gampangnya, satu gerakan kontrol bisa nyebabin gerakan lain yang nggak diinginkan. Contoh paling klasiknya, pas pilot miringin sayap, hidung pesawatnya juga cenderung ikut geser ke samping. Ini kayak nyoba tepuk kepala sambil muter-muter perut. Satu gerakan ngaruh ke yang lain, dan pilot harus bisa menyeimbangkan keduanya. Terus gimana dong cara pilot ngatasin semua kerumitan ini? Jawabannya, semuanya dimulai dari 3 bahasa dasar dalam kontrol penerbangan. Yang pertama, ada pitch. Anggap aja ini gerakan mengangguknya pesawat, hidungnya ke atas atau ke bawah. Pilot ngelakuin ini dengan narik atau dorong tuas kontrol. Kedua, ada yang namanya roll. Coba bayangin ada tusuk sate raksasa nembus pesawat dari hidung sampai ekor. Nah, roll itu ya rotasi di sumbu tusuk sate itu. Ini dikontrol dengan gerakin tuas ke kiri atau kanan yang bikin sayapnya miring. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada yaw. Ini gerakan hidung pesawat ke kiri dan kanan, mirip kepala kita menggeleng. Yang unik, ini dikendalin pakai kaki loh lewat pedal, bukan pakai tangan. Oke, kita udah kenal sama 3 gerakan dasarnya. Sekarang, ayo kita tur singkat buat lihat bagian mana aja dari pesawat yang sebenarnya ngerjain tugas berat ini. Jadi, ada 3 pemain utama nih di panggung aerodinamis ini. Elevator di ekor buat ngatur pitch, aileron di ujung sayap buat ngatur roll, dan rudder di sirip tegak buat ngatur yaw. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Yuk, kita lihat lebih dekat lagi cara kerjanya. Elevator di ekor itu gerak buat dorong ekor ke atas atau bawah, yang akhirnya bikin hidung pesawat ikut ngangguk. Terus aileron di sayap kerjanya berlawanan. Satu naik, satu turun, buat bikin gaya angkat jadi nggak seimbang, yang akhirnya bikin pesawatnya miring atau roll. Dan terakhir, rudder di sirip belakang itu gerak ke kiri kanan buat dorong ekor pesawat ke samping. Nah, kalau lihat penjelasan tadi, pasti langsung kepikiran kan? Kalau rudder bisa gerakin hidung ke kiri kanan, ya berarti itu dong yang dipakai buat belok, kayak kemudi di kapal, gitu kan? Dan disinilah letak salah kaprah terbesarnya. Jawabannya tegas, bukan. Cuma pakai rudder aja buat belok di udara itu sama sekali gak efisien, malah bisa bahaya. Itu bukan fungsi utamanya. Oke, jadi kalau bukan rudder, terus gimana dong caranya? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita hari ini. Cara melakukan manuver berbelok yang benar dan terkoordinasi. Alasan utamanya tuh simple sebetulnya. Mobil bisa belok karena bannya nolak ke aspal, dan aspalnya nolak balik. Ada pijakannya. Di udara, ya gak ada aspal buat ditolak. Pesawat harus menciptakan gaya beloknya sendiri, literally, dari udara kosong. Oke, jadi ini dia rahasianya, langkah demi langkah. Pertama, dan ini kuncinya, pilot memiringkan pesawat pakai aileron. Pas pesawatnya miring, gaya angkat raksasa yang nahan pesawat di udara itu jadi ikut miring. Nah, bagian dari gaya angkat yang nyamping itulah yang jadi gaya untuk berbelok, kekuatan yang narik pesawat ke tikungan. Terakhir, pilot sedikit narik tuas buat nambahin gaya angkat biar gak turun, dan pakai sedikit rudder buat koordinasi, biar beloknya mulus. Dan ini nih satu lagi fakta keren yang beda banget sama mobil. Setelah belokan yang stabil dimulai, pilot itu bisa balikin tuas kontrolnya ke posisi netral. Dan
pesawatnya akan tetap berbelok dengan sendirinya. Ini karena fisika gaya angkat yang miring tadi. Nggak kayak mobil yang setirnya harus ditahan terus. Jadi, prinsip pitch, roll, dan yaw ini sebenarnya universal. Tapi, para insinyur itu kreatif banget. Mereka nemuin berbagai cara buat nerapin prinsip ini di desain pesawat yang kadang kelihatan aneh. Contohnya nih, ada desain Canard yang ekornya malah di depan. Terus ada V-tail yang ngegabungin fungsi elevator dan rudder jadi satu buat aerodinamika yang lebih baik. Dan di pesawat jet raksasa, ada yang namanya spoiler di atas sayap yang bantu miringin badan pesawat yang segede itu dengan lebih cepat. Jadi intinya apa? Kalau ada satu hal yang perlu diingat dari semua ini, ya ini dia. Membelokkan pesawat itu bukan soal nyetir. Ini lebih kayak tarian fisika yang elegan, di mana pilot dengan ahli mengarahkan ulang kekuatan aerodinamis raksasa yang nggak kelihatan yang menopang pesawat di angkasa. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Kita barusan lihat betapa rumitnya mengendalikan satu pesawat. Sekarang coba bayangin betapa luar biasanya kerumitan buat ngatur ribuan tarian ini di langit secara bersamaan di seluruh dunia setiap detiknya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.